Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau nyelami sebuah ide yang fundamental banget ya dari materi yang Anda berikan. Khususnya dari bab semua tergantung cara Anda melihatnya. Intinya tuh, lumayan provokatif. Cara kita melihat dunia, ya kerangka berpikir kita itu, secara radikal membentuk apa yang kita bisa lihat dan pahami. Kedengarannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Siap kita bedah bareng? Siap sekali. Ini konsep yang kelihatannya ya simpel tapi sebetulnya dalam banget. Bab ini ngenalin istilah kerangka kognitif, cognitive frames. Itu pada dasarnya struktur mental kayak asumsi, ekspektasi, cerita yang kita pakai tanpa sadar buat menafsirkan informasi, buat jalan di dunia ini gitu. Oke. Anggap aja kayak lensa tak kasat mata yang kita pakai tiap saat. Nah, lensa ini bantu kita proses dunia dengan cepat, tapi yaitu, dia juga ikut mewarnai apa yang kita lihat. Lensa tak kasat mata. Suka saya analogi itu. Mungkin biar lebih kerasa gitu ya, kita pakai contoh dari sumbernya aja. Contoh restoran itu oke juga kan ya? Anda masuk restoran, otomatis sudah ada ekspektasi di kepala. Betul. Ada menu, pesan, makanan datang, terus bayar. Itu skripnya lah ya yang jalan di kepala kita. Betul sekali. Itu namanya kerangka restoran yang lagi aktif di pikiran kita. Nah, bab ini ngajak kita bayangin skenario yang agak aneh nih. Gimana kalau pelayannya bukannya nyatat pesanan, malah bilang, silakan ambil sendiri aja makanannya di dapur? Wah, Seketika itu juga kerangka kita langsung dilanggar kan? pasti rasanya aneh banget, bingung, mungkin sedikit kesel, atau malah jadi canggung gitu ya. Karena skrip di kepala kita tadi, tiba-tiba nggak berlaku. Ini nunjukin betapa kuatnya kerangka ini kerja di belakang layar ya. Tepat. Reaksi spontan, Anda bingung, kesel, malu, itu bukti kalau ada ekspektasi mental yang kuat, baru aja dilanggar. Dan kerangka ini ada di mana-mana loh, jauh lebih luas dari sekedar restoran. Oh iya, contohnya? Cara kita ngantre, gimana kita bersikap di kelas, ekspektasi pas rapat kerja, bahkan asumsi kita tentang obrolan santai aja, semuanya dipandu sama kerangka-kerangka ini. Mereka bikin interaksi sosial jadi lebih efisien ya kan? Karena kita nggak perlu mikir ulang tiap situasi dari nol. Jadi ini semacam mekanisme efisiensi otak kita gitu, kayak jalan pintas mental biar nggak kewalahan mikirin tiap detail kecil. Kita bisa reaksi lebih cepat dan otomatis karena udah ada polanya skripnya yang kita ikutin tanpa sadar. Berlaku kuat banget juga di dunia sains. Bab ini pakai istilah paradigma. Itu untuk ngegambarin kerangka berpikir yang dominan yang dipegang teguh sama komunitas ilmiah di suatu masa. Oke, paradigma. Contoh klasik yang disebut itu teori Kuman. Gagasan kalau penyakit nular itu disebabkan mikroorganisme kecil kayak bakteri dan virus. Atau teori evolusi. Bahkan metode ilmiah itu sendiri, cara kita ngumpulin bukti, bangun teori, itu juga sebuah paradigma loh. Oke, ini menarik nih. Jadi kalau kerangka restoran bantu kita makan tanpa bingung tiap kali ke rumah makan, apakah paradigma di sains ini fungsinya mirip? Kayak ngasih aturan main gitu ya, yang disepakati, biar ilmuwan bisa fokus maju, bukannya malah debat terus soal hal dasar. Anda nangkap intinya dengan baik sekali. Bayangin aja betapa lambatnya kemajuan sains kalau tiap peneliti sebelum eksperimen harus buktiin ulang adanya gravitasi. Wah, iya juga ya. Atau struktur atom, atau prinsip dasar kimia. Nggak efisien banget kan? Paradigma itu nyediain landasan bareng, bahasa yang sama, fokus ke pertanyaan yang dianggap penting dalam kerangka itu. Ini memungkinkan pengetahuan tumpuk dengan cepat. Tapi, Nah, ini dia. Selalu ada tapinya ya. Sisi lainnya apa nih? ya seperti lensa tadi, paradigma juga bisa membatasi. Dia bisa nentuin bukan cuma apa yang dicari ilmuwan, tapi juga apa yang bisa mereka lihat, atau apa yang dianggap data relevan. Sesuatu yang nggak cocok sama paradigma yang lagi berlaku bisa jadi diabaikan, dianggap aneh, anomali. Atau bahkan ditolak gitu aja. Betul. Bahkan ditolak mentah-mentah. Wah, ada contohnya di sumber ini. Gimana paradigma bisa membatasi, terus akhirnya, kebuka atau geser gitu. Ada, dan ini contoh yang bagus banget buat ngegambarinnya. Bab ini nyinggung masa sebelum Louis Pasteur sama Robert Koch berhasil meyakinin dunia soal teori kuman. Sebelum paradigma kuman diterima, penyakit nular itu sering dilihat sebagai sesuatu yang, misterius, mungkin hukuman ilahi, atau gara-gara udara buruk, miasma gitu. Miasma ya? Iya. Kerangka berpikir waktu itu, belum ada ruang buat gagasan kalau makhluk super kecil bisa bikin penyakit mematikan skala besar. Jadi usaha pencegahannya pasti beda banget ya.
kalau penyebabnya dianggap bukan mikroba? Tentu saja, fokusnya mungkin kebersihan umum yang ya nggak jelas gitu, atau ritual keagamaan, atau menghindari daerah udara buruk. Nah, setelah paradigma geser, setelah bukti dari Pasteur dan Koch diterima, barulah inovasi kayak antisepsis oleh Joseph Lister di ruang operasi jadi masuk akal. Oh, jadi nyambung ke sana ya? Iya, Lister nerapin pemahaman baru tentang kuman buat sterilin alat bedah. Dan itu ngurangin infeksi pasca operasi drastis banget. Kerangka baru ngebuka pintu buat solusi yang sebelumnya nggak kepikiran. Jadi, pergeseran paradigma itu bukan cuma soal teori, tapi dampaknya nyata ke praktek dan hasil. Ini nunjukin kalau kerangka berpikir itu nggak kaku ya. Bisa berubah. Dan konteks juga pengaruh banget. Kayak contoh pelayan restoran tadi, ambil sendiri. Mungkin kasar di restoran formal, tapi biasa aja kalau kakak adik di rumah pas makan malam. Persis sekali. Atau instruktur ke murid di kelas masak gitu ya. Konteks ngubah segalanya. Persis. Konteks itu kuncinya. Bab ini ngasih contoh lain yang bagus banget soal pengalaman terbang. Katakanlah Anda itu frequent flyer, sering terbang buat bisnis. Pesawat goyang dikit pas mendarat di Houston bulan April. Anda mungkin tetap tenang aja, mungkin sambil baca koran gitu. Kenapa? Kenapa ya? Karena guncangan itu masuk dalam kerangka ekspektasi Anda soal turbulensi cuaca biasa di sana pas musim itu. Anda anggap normal aja dalam konteks itu. Oke, masuk akal. Tapi gimana kalau konteksnya kita ubah drastis? Misalnya, Anda bukan pebisnis, tapi tentara dalam misi terbang militer di zona konflik Afghanistan gitu. Terus pesawat tiba-tiba goyang hebat. Wah, Atau Anda naik Cessna kecil, nyoba nembus badai petir. Atau mundur jauh banget, Anda Orville Wright pas terbang pertama kali tahun 1903. Mesinnya getar dikit. Guncangan yang fisiknya mungkin sama, tapi rasanya pasti beda banget kan? nggak diragukan lagi. Beda banget. Ekspektasi Anda dan akibatnya respons fisik dan emosional Anda ke guncangan yang sama persis itu bakal beda secara fundamental. Dalam konteks bahaya atau enggak, pasti guncangan yang sama bisa micu rasa takut yang kuat, cemas, bahkan panik. Ya, kebayang sih. Ini ilustrasi kuat tentang gimana kerangka kita, ekspektasi kita soal aman, resiko, apa yang normal, itu adaptasi secara dinamis sama konteks. Menarik. Tapi di sisi lain, sumber ini juga nyebut ada kerangka yang lebih stabil kan? Meskipun kita cemas terbang di zona perang, kita nggak lantas khawatir hukum gravitasi tiba-tiba berhenti kerja di sana gitu. Iya, betul. Ada semacam hierarki kerangka gitu. Beberapa kerangka yang mendasar banget soal hukum fisika atau kimia cenderung kita anggap stabil, universal. Tapi kerangka kita soal hal kayak keamanan terbang di lokasi tertentu atau kelayakan minum air keran di kota asing itu jauh lebih fleksibel. Sangat dipengaruhi konteks, info baru, pengalaman pribadi. Jadi ya ada lapisan-lapisan kerangka dari yang paling dasar sampai yang paling situasional. Oke, saya mulai paham lapisannya nih. Sekarang ada satu poin lagi yang ditekenin di bab ini, yang menurut saya penting banget. Kekuatan emosional kerangka ini. Disebutin kalau melanggar kerangka, itu seringkali micu respon emosi yang kuat. Ya, ini poin krusial. Ingat reaksi di restoran tadi. Bingung, kesel, malu, atau contoh terbang militer, ketakutan yang nyekik. Pelanggaran ekspektasi kita itu seringkali nggak cuma direspons secara kognitif. Loh, kok aneh ya? Tapi juga secara emosional, secara badan gitu. Visceral ya. Betul. Dan emosi ini, menurut argumen di bab itu, cenderung bikin kerangka yang ada jadi lebih kaku. Lebih susah dipertanyakan atau diubah. Ini bisa jadi penghalang gede buat inovasi atau nerima ide baru. Bisa dijelasin lagi, gimana caranya emosi bikin kerangka jadi kaku gitu? Gini, pas kerangka kita dilanggar dan kita ngerasa takut, marah, atau nggak nyaman, respons alami kita seringkali adalah mempertahankan kerangka itu lebih kuat lagi. Tujuannya buat balikin rasa aman atau pasti. Kita mungkin secara defensif nolak info baru yang nggak sesuai, atau nyari pembenaran kenapa kerangka lama kita tetap benar. Oh, jadi kayak mekanisme pertahanan diri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Rasa nggak nyaman pas kerangka kita digoyang ini secara psikologis bikin kita ngunci pandangan kita. Makanya ide-ide revolusioner yang nantang asumsi dasar sering banget ngadepin resistensi kuat. Bukan cuma penolakan intelektual, tapi juga penolakan emosional. Orang ngerasa terancam secara personal gitu kalau kebenaran yang mereka pegang digugat. Nah,
Ini ngejelasin kenapa pergeseran paradigma di sains sering penuh debat sengit. Butuh waktu lama ya. Bukan cuma soal data, tapi juga soal emosi, soal kenyamanan. Dan kekuatan emosional ini, rasa nggak nyaman pas kerangka kita digoyang, yang bikin contoh kayak Jane Goodall yang dibahas di sini, jadi luar biasa banget. Gimana ceritanya bisa jadi ilustrasi penantangan kerangka ini? Kisah Jane Goodall itu contoh klasik yang fantastis. Pas dia mulai penelitian di Gombe, Tanzania, tahun 60-an, paradigma ilmiah yang dominan itu jelas banget. Manusia itu unik, terpisah dari hewan lain, terutama karena kemampuan kita bikin dan pakai alat, terus punya budaya kompleks. Ada semacam dinding konsep yang tinggi antara manusia dan hewan. Oke. Goodall datang ke lapangan tanpa gelar PhD atau pelatihan formal primatologi waktu itu. Metodenya nggak biasa. Observasi partisipan jangka panjang, sabar banget, dia memperlakukan simpanse sebagai individu punya kepribadian. Dan apa yang dia temuin yang bikin geger paradigma waktu itu? Temuan pertamanya yang heboh banget itu observasi simpanse yang nggak cuma pakai alat kayak ranting buat mancing rayap dari sarang, tapi juga bikin alat itu. Misalnya modif ranting dengan melepasin daunnya. Wah, itu langsung nantang definisi manusia ya, yang waktu itu sering didasarin sama pembuatan alat. Sampai kirim telegram terkenal, sekarang kita harus definisiin ulang alat, definisiin ulang manusia, atau terima simpanse sebagai manusia. Wow, itu pasti pukulan telak ya buat kerangka yang ada. Tapi apa cuma soal alat aja? Oh, nggak berhenti di situ. Seiring waktu, observasi Goodall yang mendalam mengungkapin lebih banyak lagi perilaku simpanse yang ganggu batas kaku antara manusia dan hewan. Dia dokumentasiin ikatan sosial yang kompleks, tahan lama, ekspresi emosi yang beragam, sedih, senang, komunikasi vokal dan gestur yang canggih, bahkan sisi gelap kayak perang antar kelompok simpanse, kanibalisme, bunuh bayi. Waduh, sampai segitunya ya? Iya, dia juga ngamatin transmisi perilaku dari satu generasi ke generasi berikutnya, sesuatu yang mirip sama pondasi budaya. Ini semua pasti makin bikin resistensi kuat ya. Apalagi metodenya yang dianggap nggak ilmiah. Kayak ngasih nama ke subjek penelitiannya. Betul sekali. Dia dikritik keras karena dianggap antropomorfis, memanusiakan hewan, dan kurang objektif. Ngasih nama kayak David Greybeard atau Flo dianggap sentimental, nggak sesuai sama kerangka ilmiah waktu itu yang nuntut jarak objektivitas absolut. Tapi akhirnya, Tapi ketekunan Goodall, detail observasinya yang kaya banget, bukti foto dan film yang dia kumpulin, itu pelan-pelan tapi pasti mulai ngubah pandangan. Data yang dia sajiin terlalu kuat buat diabaikan gitu aja. jadi dia berhasil geser kerangka berpikir komunitas ilmiah. Secara fundamental, iya. Tentu nggak sendirian dan butuh waktu. Tapi kerjaannya itu katalis utama. Dia nunjukin kalau dinding antara manusia dan primata lain itu nggak setinggi dan setebal yang dibayangin sebelumnya. Kisahnya itu ilustrasi kuat soal gimana observasi yang terbuka, nggak terlalu terikat asumsi, kerangka yang ada, ditambah berani ngelaporin temuan yang nggak nyaman, itu bisa secara radikal ngubah pemahaman kita. Dia berhasil melakukan frame shifting. Iya, frame shifting. Menggeser kerangka ya. Betul, dalam skala besar. Sebuah pengingat yang kuat ya, kalau penemuan besar sering datang dari berani nanyain kebenaran yang diterima gitu aja. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya buat pendengar kita nih, inti dari bab ini soal kesadaran bukan? Kesadaran kalau kita semua, tanpa kecuali, lihat dunia lewat lensa atau kacamata kerangka berpikir ini. Iya. Lalu kacamata ini punya resep tertentu yang mungkin ngebatasin apa yang bisa kita lihat. Tepat sekali. Kesadaran itu langkah pertama yang paling krusial. Bukan berarti kita harus buang semua kerangka kita ya, itu nggak mungkin dan nggak praktis juga. Kerangka bikin kita bisa berfungsi, tapi dengan sadar, kita bisa mulai identifikasi kerangka mana yang paling dominan di hidup kita, personal maupun profesional. Apa asumsi dasar yang kita pegang tanpa pernah kita pertanyakan? Apa kerangka ini beneran bantu kita, atau malah ngelangin kita lihat peluang atau solusi baru? Pertanyaan reflektif yang bagus. Mungkin Anda di rumah bisa coba jeda sejenak, terus pikirin. Dalam kerjaan Anda atau hubungan Anda, kerangka berpikir apa sih yang paling sering diandalin? Ada nggak situasi di mana kerangka itu justru bikin Anda buta sama perspektif lain? Kita melihat ini bisa mencerahkan banget. Ini ngasih kita pilihan. Kapan kita perlu ngandelin kerangka yang ada buat efisien,
Dan kapan kita perlu nyoba lepas kacamata sebentar buat lihat dunia dengan mata lebih segar, walaupun mungkin awalnya kerasa nggak nyaman atau bingung. Iya, iya. Dari semua yang kita diskusiin, ada aspek tertentu soal kerangka berpikir ini yang paling menarik atau relevan buat Anda saat ini? Jadi, kalau kita simpulkan ya, cara kita melihat itu benar-benar nentuin apa yang kita lihat. Kerangka berpikir, ekspektasi, paradigma, semua ini bukan cuma alat bantu pasif, tapi secara aktif ngebentuk realitas yang kita alamin. Mereka itu kayak pedang bermata dua, bisa jadi alat navigasi yang efisien banget, mempercepat pemahaman dan tindakan kita. Tapi, di sisi lain, bisa jadi tembok penjara tak terlihat yang ngebatasin imajinasi dan inovasi kita. Dan sebagai penutup, mungkin sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda, kerangka berpikir yang Anda pegang saat ini mungkin jadi penghalang terbesar buat lihat kemungkinan baru. Atau cara kerja yang beda. Terkadang, cuma dengan mengidentifikasi lensa yang paling membatasi itu aja, udah bisa jadi awal dari penemuan atau terobosan yang nggak terduga loh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang cara Anda melihat dunia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.